Stokastik oscillator adalah salah satu alat bantu atau indikator momentum yang menunjukkan bahwa lokasi harga penutupan terakhir dibandingkan dengan range harga terendah atau tertinggi selama waktu periode. Dan di mana pergerakan harga mencapai keadaan overbought sudah mahal dan oversold sudah murah. Ya. Dikembangkan oleh George C. Lane tahun 1950-an. Kesimpulannya adalah stokastik oscillator ini adalah alat bantu untuk kita mengetahui titik jenuh pasar. Sekali lagi, oscillator ini berfungsi sebagai alat bantu untuk menentukan titik jenuh pasar. Di mana stokastik oscillator dia tuh berosilasi. Salah satu indikator oscillator adalah stokastik ya. Jadi indikator itu ada dua, ya, yang mendeteksi tren dan momentum. Mendeteksi tren seperti moving average, Bollinger Band, parabolic SAR, Ichimoku, dan lain-lain. Untuk yang momentum, salah satunya stokastik oscillator, RSI, ya, MACD, ya, dan lain-lain. Ya. Kita bahas stokastik, karena fungsinya adalah mengetahui titik jenuh pasar, ya. Bukan sebagai trigger entry, tetapi sebagai konfirmasi titik jenuh pasar. Di mana stokastik memiliki 3 parameter. Ya, kita bahas stokastik. K periode maksudnya adalah ini garis moving average yang berada di dalam satu range antara 0 sampai 100 dan standar levelnya 80 dan 20, walaupun ada yang dimodify lagi sampai 83, 17 atau 70, 30 ya. Persentase di mana range itu terjadi. Ya. K periode dalam artikel ini adalah garis warna hijau. Moving average yang kita lakukan bisa 14 pada umumnya, dan juga bisa juga dengan default stokastik 5 K periodenya. Nah, defaultnya 5. Tidak ada patokan atau tidak ada terbaik mana 5 sampai 14 K periodenya ya. Ya, masing-masing punya style. 5 itu lebih agresif, ya, moving average 5 berarti ya. Dan juga 14 lebih konservatif. Jika kita tradingnya di menggunakan 533 pada time frame yang kita mau eksekusi, tergantung Anda masing-masing. Yang terpenting adalah di mana kalau misalkan 14 secara periode K, perpotongan antara K periode dan D periode 5333 atau 1433 itu lebih konfirmasi lagi, walaupun agak telat kalau 1433. Tetapi kalau 533 lebih agresif, lebih cepat memberikan konfirmasi crossing antara hijau dan merah sebagai dead cross, misalkan crossing di atas, dan golden cross misalkan crossing di bawah antara 14 dan 3 ya, dan 5 dan 3. Kita berikan gambar adalah K-nya itu yang 14 warnanya hijau, yang D yang 3 itu warnanya merah. Dan belum apa ya, maksudnya adalah
bukan jadi satu patokan keakurasiannya, bukan. Ya. Metodenya juga sama. Metode yang kita gunakan simple atau eksponensial. Nah, sekali lagi. Ada juga udah 533, pakai metodenya eksponensial. Wah, udah agresif secara moving average, agresif lagi secara pergerakan. Ada, misalkan ada tipenya tradingnya adalah untuk langsung one shot, ya, cepat dapat konfirmasi. Tetapi jika Anda tradingnya itu menggunakan pending order atau memang menggunakan konfirmasi yang memang lebih jelas lagi, lebih pasti lagi, yang nggak perlu 533, 1433, tergantung gaya trading Anda. Anda mau langsung eksekusi cepat, ya, dan eksekusi dapat konfirmasi cepat, ya, silakan gunakan 533. Perbedaannya nggak jauh kok, maksudnya gini, di mana 533 dan 1433 sama-sama menentukan oversold, overbought kok. Hanya kadang-kadang memang 1433 lebih lambat memberikan konfirmasi. Nah, itu. Masing-masing punya plus minus, tergantung dari gaya trading Anda, dan Anda nyamannya menggunakan apa, 1433 atau 533. Ya. Jadi nilai stokastik 100 sampai 0, nggak bisa lebih dari 0, nggak bisa lebih dari 100. Standar levelnya adalah 20 dan 80. Tetapi perlu diingat bahwa keputusan untuk beli dan jual nggak bisa hanya berdasarkan indikator stokastik saja. Kita harus melihatnya dalam satu konteks dengan pergerakan harga atau price action, atau melihat market strukturnya. Market struktur artinya dia dalam gelombang tren naik atau strong turun, atau ada pola-pola grafik. Ya. Jadi kita harus memadukan indikator ini dengan metode lainnya, misalkan dengan support resisten. Ya, support resisten macam-macam ya. Metodenya kan udah belajar, yang udah belajar nih, dengan dengan supply demand, dengan trend line, dengan Fibonacci, dengan pivot support resisten, dengan moving average, ya macam-macam lah ya. Jadi kita perhatikan, keputusan untuk beli dan jual tidak boleh, nah yang tadi saya jelaskan. Lihat big picture trennya, ya. Nah di sini kombinasi ini adalah antara stokastik dengan pola candlestick dan supply area. Jadi support ya. Stokastik sudah menentukan oversold, sudah murah di bawah. Tetapi kita tunggu lagi dia perpotongan garis antara merah dan biru. Golden cross kalau di bawah. Kalau di atas berarti dead cross. Dan ada candlestick reversal, engulfing yang bobotnya besar, berada di demand area. Berarti kita ambil posisi baik di sini, candlestick setelah engulfing. Artinya adalah trigger entry-nya engulfing, stokastik hanya memberikan konfirmasi saja, bukan trigger entry. Saya ulangi lagi. Di sini ada engulfing, bullish engulfing, berada pada demand area, ini demand-nya ya. Dan konfirmasi candlestick sudah oversold dan sudah golden cross. Merah sudah memotong ke atas. Dia memberikan konfirmasi. Setelah candlestick reversal ini sudah close, candlestick selanjutnya kita boleh buy. Karena didukung oleh stokastik sebagai titik jenuh pasar.
Tetapi hati-hati, ini dipaham ya, yang penting ada candlestick reversal karena trigger adalah candlestick. Ya. Konfirmasi dari osilator. Konfirmasi bahwa dia sudah boleh untuk dibeli karena sudah murah. Dan ada potensi naik dari konfirmasi osilator tersebut. Tapi harus hati-hati. Stokastik merupakan sebuah indikator momentum, maka indikator ini tidak selalu mengikuti pergerakan harga naik atau turun. Tidak selalu berosilasi mengikuti pergerakan harga. Jika stokastik di atas 80, ya, dan dia bermainnya terus bergerak di atas 80, dan harga selalu naik, ya, berarti momentum harga naik sedang kuat dan harga memiliki kecenderungan untuk terus bergerak naik. Dan jika nilai stokastik di bawah 20, sebaliknya ya, momentum harga sedang turun. Nah, dengan seperti ini, indikator stokastik agak berat memberikan konfirmasi ya, di saat harga rally kencang. Terus untuk mengetahui gimana, Coach? Untuk mengetahui dia sudah mulai jenuh, maka di saat rally-nya kencang naik atau turun, ada tanda-tanda dari stokastik menentukan divergen. Salah satunya adalah regular bearish divergen. Saya ulang lagi ya. Stokastik ini kan mengkonfirmasi dari pergerakan harga dan di saat harga membentuk reversal dari pola candlestick-nya berada pada support area, salah satunya adalah demand di sini pada gambar ini, demand area. Maka konfirmasi dari stokastik ini memperkuat. Setelah engulfing ini ya, setelah bullish engulfing di sini, kita dapat konfirmasi untuk buy. Ya. Konfirmasi untuk buy dalam mendukung engulfing ya, sebentar. Ada. Oke, sorry. Ya, ini konfirmasinya ya. Oke, lalu, ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan siapa nih? Kak, itu apa ya? Kak, periode kurva ya, 2 garis kurva dari ini. Ini ada merah dan biru. Artinya adalah ada yang main, ada yang signal. Ya. Berarti K itu memang moving average yang utamanya pada range rentang stokastik tersebut. Yang D berarti ya memang mengkonfirmasi dari perpotongan moving average tersebut. Ada juga trader yang tidak menggunakan yang
signalnya seperti ini. Jadi hanya membuat satu garis moving average saja yang utama. Ya. Berarti trader ini hanya menentukan titik jenuh pasar di atas dan divergen. Ya. Ada juga pada umumnya trader membutuhkan konfirmasi untuk golden cross dan dead cross. Ya. Gimana, Pak? Nah, ini yang utama ya, main course-nya ya, intinya. Jadi yang utamanya di sini gunakan K. Oke, masuk sini lagi. Pertanyaan dari Pak Budi, tapi kadang di time frame D1 kondisi oversold, oke. Time frame lebih kecil kondisi overbought, ya iya pasti. Karena pergerakan swing D1 itu kan lebih firm, lebih jangka panjang. Ya. Kita tahu nih, kita mengacu kemana? Ke D1. Misalkan gini, D1-nya ini apa nih? Aussie dollar, oke. Di D1 ada tanda-tanda koreksi. Ya. Ada namanya regular bearish divergent. Jangan divergent dulu deh, nanti dulu deh. Ada nggak yang memang normal ya? Ini juga divergent juga lagi. Ada tanda-tanda koreksi. Oke, D1-nya seperti ini, dia ke atas, H1-nya ke bawah. Kalau kita mengacu pada D1, ya sudah kita nunggu harganya turun ke bawah ke sini. Kan kemarin sudah kita gariskan ya di D1. Tadi sudah kita gariskan. Dan berpotensi seperti ini forecast mapping ya. Kita buat rekayasa dulu. Dan kemungkinan besar stokastik akan turun ke sini. Lalu akan mengikuti pergerakan harga. Nah, kan gini ceritanya. Ketika harga di atas, ketika D1 menentukan arah naik, kita tarik trend line ya di D1, lalu kita mundur di H4 atau di H1, ternyata di H1 udah overbought, sudah mahal. Terus saya buy atau sell nih coach. Ya sudah, kita tetap menggunakan konfirmasi D1 mencari peluang entry di mana kita rekayasa kembali. Kalau misalkan dengan trend line ini sebagai patokan support, ingat support ini kan konfirmasi. Potensi harga akan turun ke sini dan stokastik akan bergerak hal yang sama. Dan jika kita mengacu pada support resisten dan pending order, kita lakukan pending order. Tetapi kalau misalkan kita sabar, ternyata di sini ada engulfing atau ada pin bar yang naik dan stokastik juga sama-sama oversold. Pergerakan D1 ya itu harus sama, pergerakan H1 pada umumnya dalam konsep follow the trend by bidding biasnya harus sama dengan D1. Jangan kita melawan tren. Ingat, ini benar gini loh. Nah, sebelum ke sini sebenarnya ini ya, tadi udah saya sampaikan nih, 4 sebab loss besar. Ya.
Oke, jangan lawan tren gitu. Mas trennya tuh di D1 ya. 4 sebab loss besar. Salah satu jangan melawan tren. Jadi kembali lagi stokastik ini bukan trigger entry ya. Konfirmasi. Kalau kita mau entry di H1 ternyata belum ada konfirmasi sama dengan D1, ya sudah kita sabar. Sampai benar-benar dia terbentuk lengkap, atau kita buat perencanaannya dengan membuat rekayasa atau trading plan. Ya, nggak bisa langsung hajar-hajar, udahlah, kalau begini caranya buy aja, nggak bisa. Nggak terstruktur jadinya. Dan seperti nggak dididik seperti itu. Nah, kita coba terstruktur tapi santai ya, di mana dengan stokastik ini memperkuat dari support atau resisten dan candlestick reversal. Nah, contoh seperti ini nih. Ini ada candlestick reversal engulfing dan stokastiknya pun juga sudah oversold. Nah, contoh ini nih. Ya. Sorry. Misalkan seperti itu ya. Ini sebagai contoh aja ya. Nah, ini kita udah rencanakan nih, berarti saya akan buy lagi di sini dan kebetulan stokastiknya kemungkinan dia akan oversold di area bawah. Oke ya. Mulai lagi nih. Stokastik itu kalau misalkan harga kuat tren naik, tetapi di atas terus stokastiknya. Jenuh di atas terus. Dan sebaliknya, kalau misalkan kuatnya tren turun, jenuh di bawah, biasanya ada tanda-tanda divergen. Nah, ini lebih expert nih, divergen nih. Dalam menentukan stokastik yang memang dia bisa berbalik, adanya pembalikan, atau dia meneruskan tren. Regular divergen itu pembalikan atau reversal, hidden divergen itu adalah penerusan dari sebuah pergerakan gelombang atau tren. Kembali lagi, regular divergen dan hidden divergen itu adalah stochastic divergen, merupakan alat bantu dalam mendeteksi adanya suatu jenuh tren, di samping sebagai filter terjadinya berkelanjutan tren. Indikator stokastik divergen mampu mengenali signal palsu yang bisa membingungkan trader. Divergen artinya adalah perbedaan atau keanehan ya. Ada suatu keanehan dalam stokastik dengan pergerakan harga. Misalkan regular divergen seperti ini nih. Harganya bergelombang naik, tapi stokastiknya bergelombang lebih lemah. Sekali lagi, bearish divergen, bearish regular divergen, harga bergelombang kuat naik, tetapi stokastiknya justru melemah. Lalu pergerakan mau kemana? Harganya akan turun. Ada tanda-tanda kejenuhan dan ada petunjuk dari stokastik bahwa ini akan adanya penurunan. Oke. Lalu bullish divergen. Bullish divergen ini sebaliknya. Harga kuat turun dan stokastik bergelombang naik. Harga rendahnya semakin lemah, stokastik membentuk 2 kali golden cross yang lebih tinggi. Bullish divergen. Kalau bearish divergen, harga semakin kuat ke atas, stokastik 2 kali dead cross yang lebih rendah. Bisa dipahami? Ini teorinya loh. Ya. Regular bearish divergen.
grafik membentuk harga tinggi semakin tinggi, tapi stokastik semakin rendah. Nah, yes, ini ya. Ada perhatian nih, ya. Harganya semakin tinggi, stokastiknya semakin rendah. Lalu kita entry apa? Oke, divergen ini bisa sebagai level entry dan juga bisa sebagai level exit. Misalkan gini, regular bearish divergen dan regular bullish divergen. Anda ada posisi buy di sini. Misalkan ya, mohon dicermati, ada posisi buy di sini, lalu harga naik, kencang, TP Anda di atas ini nih. Misalkan TP Anda di atas ini, di resisten atas ini. Begitu Anda lihat ada tanda-tanda divergen, lebih baik Anda keluar dulu deh, taking profit dulu, karena secara statistik, psikologi pasarnya akan turun setelah terjadi regular bearish divergen. Saya ulang lagi ya, Anda buy di sini, harga naik, Anda diamin aja karena target profit Anda di atas ini. Begitu berjalannya harga, ada tanda-tanda keanehan bahwa harganya semakin tinggi, tetapi stokastiknya semakin rendah. Wah, ini bahaya nih. Bisa terjadi penurunan tajam. Sebelum terjadi penurunan tajam, kita nggak usah paksakan profit kita sampai TP. Jangan. Taking profit dulu aja begitu Anda lihat. Ya, apalagi kalau di grup nih. Ya. Dan jika Anda lihatnya pada time frame H4, Anda bisa santai. Per 1 jam sekali Anda bisa kontrol bentuk harganya dan stokastik. Jadi nggak waktu-waktu Anda panik, harus mantengin depan monitor. Enggak. Saya nggak ngajarkan trading santai itu monitor, di depan monitor, terus enggak. Mengacu pada time management tadi. Ya. Time management di mana setiap 4 jam sekali, kita jam sesi trading kita, untuk mengontrol, silakan gunakan handphone, per 1 jam sekali boleh. Ya. Time frame di mana saja, ya, divergen ini. Yang penting time frame lebih besar tuh lebih bobotnya lebih kuat. Oke, kita lihat lagi ya. Oke, saya poloskan deh. Anda lihat apa di sini? Pada Aussie dollar. Polos loh ini, dengan stokastik saja. Ada yang bisa baca stokastik yang terjadi pada time frame D1 Australian dollar? Bearish regular. Yes. Jadi harus hati-hati. Oh, bukan hidden, Pak. Regular bearish divergen. Oh iya ya, kadang-kadang lihatnya seperti hidden ya. Ya, ini ya. Ini seperti hidden, ini naik ya. Ya. Tapi sekali lagi nih, harga tingginya semakin naik, lalu harga terendahnya makin turun. Untuk mengetahui apakah dia hidden bullish atau regular bearish, ya, tariklah trendline ini. Jika sudah breakout, ya, dan di mana stokastik semakin turun, ya, dia breakout deh. Misalkan Anda tarik satu garis aja, memang takutnya ada satu subjektif yang memang dari analisa stokastik. Jadi bisa saja hidden bullish ya.
Bisa saja, tetapi kita butuhkan support di bawahnya trend line untuk apakah dia breakout. Ya. Dan di sini juga terjadi breakout, walaupun ada pin bar ini, pin barnya di sini adalah di mana dia crossingnya ke bawah. Jika pin bar di sini crossingnya golden cross, dia akan melanjutkan ke atas. Tetapi ada pin bar di sini atau memang bentuk hammer di sini, dia crossing ke bawah, confirm bearish divergent regular. Sampai berapa turunnya? Ya memang dia akan koreksi. Ya demand area lah targetnya. Ini batas sini. Begitu kita mengetahui pada D1 ada hidden bearish divergent, pada time frame H4, kita jangan terlalu agresif, atau di time frame H1, jangan terlalu agresif untuk ambil posisi buy. Mentang-mentang di D1-nya dia tren naik. Hati-hati nih. Seperti kemarin ya, posisi euro dolar saya dan makanya pagi-pagi saya langsung sampaikan ambil taking profit berapa saja karena pada D1 euro dolar sudah membentuk regular bearish divergent. Bukannya takut, bukan, kita terstruktur, jangan melawan pasar. Adanya tanda-tanda petunjuk seperti itu ya kita gunakan. Berarti saya tidak boleh terlalu lama nih ambil posisi. Kecuali trennya turun, ada hidden bearish divergent, nah itulah peluang dapat bonus. Ya. Di saat tren naik D1 ada tanda-tanda untuk turun, artinya dia koreksi. Dan jika kesimpulan koreksi adalah dengan moving average 200 yang saya sampaikan, jika dia nggak sampai jebol MA 200 artinya hanya koreksi saja, tetapi kalau dia jebol sampai MA 200 artinya adalah ya akan ada perubahan tren. Ya. Dan di sini kita lihat H1 ada ketunjuk nih tadi saya lihat nih, cangkir. Ya. Ini ada racing, ada falling wedge, ini ada cangkir. Aussie berpotensi turun ya. Berpotensi turun, mungkin targetnya sampai sini nih. Demand area. Ya. Nah, itu regular bearish divergent. Nah, euro apa? Euro juga sama soalnya. Saya poloskan lagi ya. Nah, kira-kira gimana nih? Masih agresif nggak? Mau agresif nggak? Apalagi ada apa namanya nih? Bearish engulfing. Nah, jangan ambil posisi buy terus, jangan terlalu agresif, hati-hati. Maksud saya adalah bagaimana kita menyelamatkan dana, dia mau turun mungkin agak lebih besar. Nah, tarik di sini nih. Tadi kita udah ukur ya, penurunan euro. Ya, mungkin di sini. Dari Fibonacci juga kan tadi udah. Nah, 50% tadi. Nah, potensi sini nih turunnya. Pas di Fibonacci 50%. Ya, sell boleh, Pak Budi. Jadi boleh sell. Cari momentum sell-nya di H1. Tadi kan kita udah bahas nih. Cari entry sell-nya di H1. Tarik trend line. Nah, ini di sini. Karena ketemu nih. Dua garis trend line. Saya rapikan deh trend line-nya deh. Tadi udah kita atur tuh. Sell boleh, tapi saya nggak rekomendasi. Maksudnya adalah silakan Anda ambil posisi sell
pada time frame kecil, dan disinilah ini supply ya, ini supply area, dan ini adalah supply area juga nih. Ini ada support ya, tadi support ya, ini garis support menjadi resisten, dan ini melintang dua garis ini ya. Kalau misalkan mau digunakan Fibonacci, tarik dari atas boleh. Kira-kira level itu berapa persen? Oke, 38%. Dan kalau misalkan Anda mau tarik dari satu rally yang dekat, boleh saja ketemu juga kan sama 61,8%, dan dua angka tersebut adalah dua angka Fibonacci di sini. Boleh sell di sini, stop loss di atas ini. Tapi saya nggak rekomendasi ya. Ini ngelawan tren. Target kemana? Ke bawah. Jadi bukannya sell sekarang, jangan, tetap kita bidding di atas ya. Nggak tercapai nggak masalah, yang penting kita ada effort ya, seperti itu ya. Hasil itu nanti, yang penting kita lakukan suatu usaha. Oke ya, ini yang regular bearish divergent. Lalu yang regular bullish divergent, harga membentuk lower yang semakin rendah, dan stokastik membentuk lower yang semakin tinggi. Ya, ini simple ya. Begitu harganya semakin rendah, ingat Anda jangan terlena gini. Misalkan harga euro atau harga emas makin turun terus. Anda panik. Wah, nih turun sampai berapa nih? Turun banget nih, berapa pip nih? Jangan panik seperti itu. Jangan buat heboh. Ya, udah teredukasi, harusnya lihat lagi dari minta alat bantu untuk mendeteksi. Alat bantu stokastik untuk memberikan konfirmasi. Jika harganya semakin turun, lalu stokastiknya ada tanda-tanda perbedaan dengan penurunan harga, artinya adalah divergensi. Ini namanya bullish divergensi. Harga berpotensi akan koreksi ke atas. Cari ya. Nah, ini bullish, bearish divergent. Kalau di atas tuh bearish divergent. Ada yang lihat? Nah ini saya polosin deh. Saya poloskan. Ada perbedaan nggak Anda lihat? Kira-kira ada perbedaan nggak? Nah, ini sama seperti indeks dolar nih. D1 dolar Swiss, cerminan euro ya. Cerminan D1 euro nih. Euronya regular bearish divergent. Euronya cerminan apa? Bearish divergent, regular bearish divergent. Dolar Swiss regular bullish divergent. Tarik Fibonacci. Atau dengan trendline boleh. Sampai berapa dia akan naik? Oke, kemarin kan dengan saya kasih lihat kan seperti ini nih. Dari gelombang 1, tarik ke atas. Nah, inilah target mereka. Berpotensi akan menuju sini kenaikannya. Dolar Swiss ya, kemungkinan dolar ini akan berpotensi koreksi ke atas ya, di area 61,8 dan 76,4%. Euro juga sama. Ini long term ya, long termnya. Euro juga sama, berpotensi dia akan naik, akan turun. Dengan cara
Penurunan sampai berapa? Tarik aja sini nih. Ini berarti gelombang 1 ke gelombang ini. Ya udah, area 50% sini. Jadi di sini untuk area buy. Euro akan berpeluang turun sampai situ. Ya. Clear ya, berarti konfirmasi nih. Konfirmasi stokastik adanya divergen, dan divergen ini adalah salah satu analisa teknikal powerful ya, yang bisa jadi patokan untuk kita entry jika mengacu pada tren, tetapi bisa jadi patokan untuk kita exit posisi jika mengacu pada kita ada posisi yang sesuai dengan arah tren. Ya. Nah, nanti bisa dilihat-lihat lagi ya bentuknya dari divergen tersebut. Ini powerful loh, bener. Karena saya juga sering menggunakan ini. Ya, yang regular bearish divergen dan regular bullish divergen ini adalah salah satu stokastik konfirmasi reversal. Ya. Tanda-tandanya bearish kalau misalkan puncaknya semakin tinggi, puncak stokastik semakin rendah. Bullish, lembahnya atau dasarnya semakin rendah, lembah harga, lembah stokastik atau dasar stokastik semakin tinggi. Jangan sampai lupa. Diulang lagi, ya. Apalagi misalkan Anda print out ini sama seperti beberapa member-member lainnya yang membuat materi ini di print out sehingga Anda nggak lupa. Oke, selanjutnya adalah hidden divergen. Hidden divergen ini yang bukan reversal. Ini ada tanda-tanda berkelanjutannya tren. Yang bearish ya, atau yang turun. Ada tanda-tanda, misalkan gelombang harga semakin turun, dan gelombang stokastik naik. Nah, ini tanda-tanda nih, beda nih. Oh, ini ada keanehan. Harganya gelombangnya turun, tapi gelombang stokastik naik. Nah, ini yang bearish. Yang bullish, sebaliknya. Harganya semakin bergelombang naik, lembahnya, tetapi lembah stokastiknya turun. Ya, hati-hati. Potensi harga akan naik, akan berlanjut naik. Walaupun bukannya naik tinggi, belum tentu sih. Oke. Jadi penjelasannya hidden bearish divergen adalah grafik harga semakin turun, ya gelombang harga semakin turun, tetapi stokastiknya semakin naik. Nah ini, bisa kelihatan ya. Grafik harga semakin turun, stokastik semakin naik. Sama semalam dolar Kanada yang saya prediksikan bahwa dolar Kanada akan turun. Adanya pola grafik hidden bearish divergen. Saya polosin deh. Indikator-indikatorannya saya pusin. Anda lihat nih, ini puncak gelombangnya turun, puncak stokastiknya naik. Begitu ada engulfing, bearish engulfing, turun dia. Saya nawar tengahnya nggak dikasih lagi. Kurang sadis, kurang dekat nawarnya, terlalu sadis. Ini berkelanjutan turun. Ya, berkelanjutan gelombangnya turun. Jika ada hidden bearish divergen. Tandanya gelombangnya
gelombang atau puncaknya itu semakin rendah dan puncak stokastik semakin tinggi. Nah, ini tanda-tanda dia akan melanjutkan penurunan. Benar kan? Turun. Tapi nggak 100%. Ingat, stop loss digunakan. Bisa saja dia salah ya. Paham ya? Oke, kita cari lagi hidden bullish divergence. Lalu hidden bullish divergence ini sebaliknya. Grafik harga membentuk lembah yang semakin tinggi atau dasar semakin tinggi, dan juga stokastik membentuk dasar atau lembah yang semakin rendah. Jadi kalau misalkan bearish itu puncaknya, ya, kalau bearish itu puncaknya, kalau bullish itu dasarnya. Itu aja ingetin. Kalau bearish berarti kalau regular, puncak regular semakin puncak harga tinggi, puncak stokastiknya menurun. Yang regular. Yang hidden, puncaknya menurun, stokastiknya naik gelombangnya. Ya. Untuk bullish, dasarnya atau lembahnya, lembah harga semakin turun, ada tanda-tanda jenuh untuk di bawah, ya, maka titik jenuh pasarnya sudah jelas, udah oversold, dan semakin rendah, tetapi ada kenaikan deh stokastiknya. Nah, ada tanda-tanda perbedaan. Harga semakin turun, stokastik semakin naik. Begitu candlestick yang kasih trigger, baru kita entry. Lalu misalkan ada tanda-tanda bullish hidden divergence. Ini lembahnya, ya, lembahnya naik, lalu stokastik lembahnya turun. Oke, kita cari ya. Jadi kesimpulannya adalah stokastik ini sebagai konfirmasi, sebagai titik jenuh pasar, di mana harga stokastik itu akan berosilasi mengikuti pergerakan harga, dan stokastik tidak bisa lebih dari 0 dan lebih dari 100 rentang ya, dan berada pada dua garis main dan signal, yang mainnya itu sebagai moving average bisa 14, bisa 5, signalnya itu 3, ya, bisa dikombinasi lagi, itu masing-masing punya style, tapi ya default saja lebih baik. Ya. Dan ada cara powerful untuk stokastik adalah divergent. Ada regular bullish dan bearish divergent, ada juga hidden bearish dan bullish divergent. Dan kedua ini sebagai konfirmasi kita memperkuat entry point dan memperkuat rencana pending order kita dari bentuk stokastik yang hidden atau regular divergent tersebut. Ya. Oke, kita cari satu persatu. D1 aja ya. Anda lihat apa di sini? Nah, ini udah euro udah. Apa yang Anda lihat pada New Zealand US dollar, New Zealand Japanese yen? Hidden bearish ya, Coach? Hidden bearish sudah terjadi nih. Nih, hidden bearish-nya nih. Hidden bearish-nya nih. Hidden bearish-nya sudah terjadi. Nah, ini. Jelas banget ya. Clear sekali. Dan di sini lembah harga atau dasar harga semakin rendah.
tetapi stokastiknya semakin tinggi nih. Nah, kira-kira harga mau kemana? Koreksi sih. Koreksi sampai berapa ya? Alat bantu lain yang bisa mendeteksi. Alat bantu support resisten. Ya. Jadi hidden bearish-nya udah terjadi. Sekarang potensi regular bullish divergent. Nah, ini kemudian adalah satu lagi ya, convergent. Nanti dua ini dulu deh, regular dan hidden. Yang convergent nanti ada satu sesi lagi. Ini Aussie Kanada juga sama ya. D1, di H4-nya. Jadi semua time frame bisa terjadi, tetapi time frame yang lebih besar, lebih confirm. Oh, nih. Dolar Kanada Japanese Yen. D1-nya nggak ada tanda-tanda reguler ya. Ini naik, harganya stokastik juga naik, normal. DAX juga nggak ada tanda-tanda reguler. Emas, ini ada tanda-tanda sedikit nih. Lembahnya semakin turun, tapi terbatas nih emas nih. Kalau jebol ini aja 1956. Wow. Ini lembahnya semakin turun ya. Tapi stokastik mulai nanjak. Nah, ini kemarin dolar Kanada ya udah. Swiss Japanese Yen. Apakah ada tanda-tanda dari divergen? Saya gunakan stokastik untuk divergen ya sebenarnya ya. Karena powerful, yang oversold, overbought ini ya sebagai konfirmasi saja. Tetapi kalau begitu ada divergen, wah itu peluang. Oh iya, untuk dolar euro Kanada nih kan saya ambil buy kembali nih. Kemarin kan kena stop loss. Ini area buy sekarang nih. Sekarang boleh beli nih. Dan kemarin saya targetkan nih, sampai level ini. Ini udah jenuh ya. Stokastiknya juga udah jenuh, konfirmasi stokastik sudah jenuh. D1-nya juga sudah jenuh di bawah. Jadi mengkonfirmasi sudah oversold, sudah murah. Dan di sini sebagai trigger entry, rencana buy di dolar Kanada, euro Kanada ini adalah di area ini. Ada 61,8 Fibonacci, ada support 3 ya, itu pendukung untuk entry. Ini kan tadi resisten. Sekarang jadi support. Ya, garis resisten trendline ini yang kita tarik lagi ke bawah, sekarang jadi support. Dan bertemu dengan beberapa metode support resisten lainnya. Dan ini biru, kan kotak biru ini ya, yang panjang ke depan ini, panjang ke samping kiri, ini adalah demand area yang kita tarik pada D1. Oke, ada yang lihat divergen kembali? Ini nggak ada ya. Kalau ada hidden atau regular, wih jebol dia. Minyaknya nih kemarin. Ini hati-hati ya minyak ya. Ini ada potensi, ya H1 ya nih, sorry. Nggak apa-apa deh. Sebagai contoh aja. Kalau dia dead cross, ini memotong atas dan ini nanti potongnya di atas lebih tinggi, maka harga akan semakin turun ya.
Karena puncak harga semakin turun nih. Puncak harga semakin turun, walaupun dia naik lagi sampai sebatas ini, harga tertingginya ini nggak berhasil di break, dan hanya sampai segini harga tertingginya, dan dia sudah dead cross ke bawah, artinya minyak akan melanjutkan penurunan. Adanya hidden bearish divergence, ya, pada time frame H1. Potensi ya, sekarang masih potensi. Ya, satu yang jelas nih. Potensi hidden bearish divergence. Misalkan gini, Anda membuat sebuah buah rekayasa, harga berpotensi naik lagi ke atas ini, karena di sini adalah ada harga tertinggi atau resisten, dan stokastik kemungkinan akan berpotongan antara merah dan biru, atau namanya kalau di atas itu dead cross. Nah, di sini adalah potensi dia akan turun. Potensi dia akan turun. Nah, jadi seperti itu. Ada sebuah rekayasa ya. Karena ini masih potensi nih. Dia belum berpotongan. Dia berpotongan dia. Ya. Dia belum berpotongan, sorry, maaf. Dolar Kanada, dolar yen. Apakah ada tanda-tanda stokastik, regular, atau hidden? Belum ada ya, D1-nya ya. Tidak ada. Nah, ini terjadi, ini juga hidden ya. Di mana puncaknya semakin rendah, dan stokastik dead cross-nya walaupun kelihatan hampir sama, tetapi ini convergen ya sebenarnya. Nanti akan saya bahas ya. Hampir sama dengan hidden strukturnya. Karena dia rounding. GBP Kanada, wah semakin turun dia. Di luar rekayasa nih. GBP Kanada D1-nya ini saya coba buat polos dulu deh. Saya gunakan 1433 ya yang polos nih. Ada yang 1433, ada yang 533. Oke. Belum ada ya. Belum ada. Gitu ya, Sat ya. Udah mau ketek. Oke, di sini ada tanda-tanda nggak? Ya. D1-nya koreksi, H4-nya ini ada potensi nih. Ini semakin turun. Berarti kalau kita ukur nih candlestick ini ya. Nah, dia golden cross pertama di sini dan golden cross kedua di sini. Potensi ya. Dia akan melakukan kenaikan. Oke, pending order kalau nggak kecapai ya sudah, besok kita recalculate. Ini potensi dia membentuk regular bullish divergence. Ya. Dia semakin lemah. Sorry, bukan nih. Sorry, bukan, salah. Salah. Dia emang sama sih berarti, lemah dan lemah. Saya pikir ada kenaikan.
Ini juga ada kenaikan juga nih. Nah, ini potensi nih. Ini potensi naik. Dianya melemah ya. Harga terendahnya semakin lemah. Stokastiknya itu berpotensi ke atas. Tapi dia belum golden cross ya, ingat ya. Belum berpotongan ya. Nah, pertama kali Anda melihat divergen ini adalah dari bentuk harganya ya. Dia turun dan lihat lagi stokastiknya. Untuk yang regular dulu deh. Yang hidden juga sama. Ya. Jika dianya naik, dianya turun, stokastiknya, lalu gelombang harga naik, berarti itu hidden. Tadi udah. Nah, ini ada nih. Ini kira-kira dalam stokastiknya bentuk apa nih? Jelas-jelas regular ya. Dia turun. Nah, ini stokastiknya dia menurun, dia harga menurun ya. Tapi kalau dia ke atas, dia crossingnya di atas lebih tinggi. Ini kan belum berpotongan nih antara biru dan merah, belum berpotongan. Jadi masih potensi. Nah, tadi GBP USD udah ya. GBP USD dia berpotensi turun, koreksi. Karena apa? Stokastiknya udah mulai menentukan divergensi. Nah, selama masih di dalam rentang channel, ya belum terlalu kuat divergensinya. Tapi kalau udah breakout, kuat. Silakan Pak Agung. Ya. Silakan, selamat malam minggu. Ya. Selamat malam mingguan. Ya. Oke. Oke. Jadi kalau misalkan dia break support ini, konfirmasi dia turun ya. Oke. Jadi pada regular divergen tersebut, kenapa kok saya tambahkan, pada stokastik tersebut, kenapa kok saya tambahkan ada 50%? Ini kesimpulannya nih. Pertama, tips penggunaan stokastik ini untuk meminimalisir false signal saat menerapkan cara indikator stokastik, jangan lakukan analisa teknikal satu time frame saja. Ya. Jadi Anda buka di H1, udah H1 saja. Lihat lagi D1-nya. Ya. Sebagai contoh, uptrend-nya di D1, amati oversold overbought pada H4, H1 juga, sebaliknya ya. Misalkan pada D1, dia sudah menunjukkan oversold di bawah. Ya, begitu kita lihat di time frame H1, jangan langsung hajar buy mengikuti di D1, jangan. Tunggu sampai konfirmasi di H1 sama seperti D1. Kan pergerakan D1 kan nggak secepat dan nggak sedinamis H1.
Ya, jadi seperti itu. Selain memahami cara membaca indikator stokastik, sebaiknya gunakan pula indikator metode analisa teknikal lainnya, ya spot resisten, ya price action, chart pattern, ya itu sangat penting. Jadi kesimpulannya stokastik sebagai titik jenuh pasar dan untuk mengkonfirmasi pada time frame yang memang menjadi tren. Pak Kus, tolong balik lagi ke GBP barusan. Tadi ke kamar mandi, ketinggalan. Oke. Nah, itulah asiknya kalau ini Pak ya, seminar online jadi bisa sambil ke toilet ya. Bisa sambil santai. Oke, GBP Pak ya. GBP di sini kita melihat bahwa adanya range konsolidasi walaupun stokastiknya itu sudah membentuk regular bearish divergence. Tetapi kita lihat dia berkonsolidasi nih. Bisa gagal regular bearish divergence-nya. Ya. Bisa gagal, dia bisa dorong ke atas, bisa. Ya. Semakin tinggi, maksudnya gitu. Jika dia jebol lagi ke atas, dia semakin tinggi. Semakin tinggi harga tingginya, tetapi dorongan sellernya sudah ada sebenarnya, tinggal nunggu momentum, baru dia turun. Makanya di sini kita buat patokan kalau misalkan dia jebol support yang bawah ini, maka harga akan turun, jebol dan close di bawah ya. Dia jebol dan close di bawah, maka dia harga akan turun. Ya. Dan dengan dukungan stokastik 50% ini, ya, dia masuk ke bawah 50%, maka dorongan sellernya akan kuat. Nah, contoh seperti ini. Ya. Contoh seperti ini nih. Nah, ini kan konfirmasi Anda dapat menambah level 50% pada indikator stokastik. Ini konfirmasi dia masuk ke 50%, ya. Masuk ke 50% ke bawah, maka dorongan sellernya akan lebih kuat. Saya ulang lagi, misalkan ada terjadi regular bearish divergence pada area konsolidasi. Harga masih sideways di dalam bentuk harganya masih sideways, tetapi stokastiknya itu sudah menentukan bahwa overbought sudah tinggi dan sudah membentuk divergen. Karena dia sudah tinggi, sudah jenuh di atas, dorongan sellernya sedang menunggu momentum. Tinggal menunggu seller yang kuat dan jebol ke bawah, ya, dia jebol ke bawah ini sebagai trigger. Ingat stokastik sebagai konfirmasi ya, dia udah ngasih konfirmasi seperti ini. Kita jangan aktif ambil posisi buy terus karena apa? Adanya regular bearish divergence. Tunggu sampai dia, ini kan sideways nih. Tunggu dia sampai memang jebol ke bawah, ya sudah, biarkan saja harga itu akan turun. Kalau masuk ke 50% stokastiknya ini ke bawah, maka penurunannya itu akan tajam dan berpotensi sampai sini nih. Nah, ini D1 loh, berpotensi sampai sini. Ada resisten become support, ada area beberapa H1 ya. Halo. Ya, gimana Pak? Sorry. Kalau lihat H1 sama H4-nya kan sebenarnya kelihatan dia sedang bearish kan, GBP ini. Iya, sedang bearish, tetapi di sini belum ada konfirmasi dari harganya, Pak. Jangan terpaku pada stokastik. Nah, konfirmasi stokastik ini sudah ada konfirmasi bahwa pasar nih kemungkinan akan turun. Seperti cuaca mendung, wah ini akan hujan nih. Tapi belum hujan-hujan. Ternyata di harganya ini masih sideways. Walaupun stokastik sudah kasih konfirmasi. Trigger utama untuk kita entry adalah price action. Ya. Begitu dia break ke bawah,
dan close, maka stokastik akan ngucur nih. Akan kencang ke bawah masuk ke 50% dan berpotensi bisa sampai 20% ini harga kemungkinan besar sampai level ini. Walaupun di H4 ini sudah ada konfirmasi sudah turun ya, tapi ingat stokastik ini hanya berosilasi. Konfirmasi D1 itu bobotnya lebih besar. Di H4 dia akan berosilasi mengikuti pergerakan range harian. Mungkin dari beberapa booster sentimen yang dari berita-berita ya, seperti itu sih. Ya. Jadi dengan kesimpulan seperti ini kita tarik diri nih Pak Edi dan yang lainnya untuk tarik diri sell kita wait and see lah intinya ya. Karena market juga masih sideways, tunggu sampai dia jebol ke bawah, break MA20 atau support trendline ini, begitu dia break, ya, lalu tutup di bawah, baru kita ada kesimpulan, harga akan turun, ya, setelah retest. Nah, kan selalu gitu konsep kita. Dia retest dulu ke bawah. Nah, dengan kondisi seperti ini, stokastik akan menurun ke bawah. Kita mundur di H4. Ingat H4, H1, M30 untuk trigger entry ya Pak, Bu. Bukannya untuk kita mencari konfirmasi peluang pasar. Peluang pasar itu dari D1. Trigger entry, ambil di H4 atau di H1, mengacu pada peluang pasar di D1. Nah, ada contoh gini, misalkan di trading sentral, di D1-nya peluang naik, tetapi M30-nya ada koreksi. Artinya adalah lebih baik kita mengikuti peluang pasar yang pada D1, kita buy-nya sampai target koreksi yang diberikan trading sentral. Contoh seperti itu, ya. Apakah retest pasti terjadi? Who knows, Pak? Ya. Who knows the market? Jika memang dia tutup di bawah, kan ada strategi gini, price action. Nah, dulu saya pernah share gini, ada 3 strategi. Dia turun ke bawah, break out dan close di bawah, boleh sell. Jika dia break out dan close di atas, boleh buy. Itu cara pertama. Trik kedua, begitu dia break low ke bawah dan close, kita tunggu retest ke atas, baru kita sell. Atau dia break high ke atas dan close, kita tunggu dia retest ke bawah, boleh kita buy. Bagi yang mengacu pada entry point, price action, silakan langsung eksekusi. Bagi yang mengacu aliran follow the trend by bidding, ada unsur biddingnya atau ada unsur nawarnya setelah dia breakout ke bawah atau ke atas. Nah, karena kita nggak punya kuasa untuk mengendalikan harga, ya. Nah, ini dalam materi psikologi trading nih, saya belum bahas sebenarnya hari ini psikologi trading, tapi nggak apa-apa. Ya. Psikologi trading itu kita bisa hanya membuat kuasa pada diri kita sendiri secara psikologi. Ya. Kekuatan dan kelemahan kita itu adalah sebagai pilot, ya, kita mengendalikan sebuah bisnis kita ini. Eksternalnya adalah opportunity dari pasar dan trade atau tantangan dari broker, dari sales, ya, dari margin call, ya, dan lain-lain. Itu tantangan lah eksternal yang kita nggak bisa punya kuasa untuk mengendalikan. Yang kita kendalikan adalah emosi kita dan trik strategi kita. Jika kita mau sabar, ya sudah, tunggu retest. Kalau Anda tidak mau sabar, ya silakan ambil entry. Yang terpenting adalah dalam setiap entry tersebut ada 2 konsekuensi. Ada konsekuensi positif dan konsekuensi negatif yang harus kita terima dalam trading. Ya, konsekuensi positif, hasil profit yang kita dapat. Konsekuensi negatif, loss yang kita dapat. Loss ada 2.
Loss dalam kondisi kena stop loss atau cut loss, ya, atau loss dalam kondisi margin call. Loss dalam kondisi stop loss atau cut loss ini kok masih bisa kita tolerir, kita bisa evaluasi. Tetapi karena ke margin call, berarti pondasinya harus dibentuk. Ya. Harus belajar lagi mengenai pondasi. Ya. Ya, jadi mindset-nya harus dibentuk. Nah, analisa SWOT nih. Ya. Analisa SWOT ini sangat penting, ya, untuk kita menentukan siapa diri kita dan sudah siapkah kita untuk trading. Jadi tidak sibuk mencari semua metode. Saya mau cari cara bisa sukses dengan stokastik. Begitu stokastik miss, baru kita cari metode lain. Ini salah, cari metode lagi. Nggak ada selesainya. Kesalahan yang terbesar dalam trading adalah bukan dari eksternal. Semua itu adalah dari faktor internal kita. Salah satunya adalah mindset dan psikologi. Setuju ya? Untuk mindset dan teknologi, kita harus siap dengan perhitungan money management dari modal kita, lalu dari modal kita yang kita tradingkan, kira-kira berapa persen risk profile yang kita akan bisa tanggung. Oke? Ada pertanyaan sebelum saya tutup? Nggak terasa ya? Ya. Jadi kembali lagi kita membumi, ya silakan baca-baca lagi mengenai fondasi dan mindset karena itulah yang sangat terpenting, ya. Karena kita harus cari permasalahan dari loss-nya ini adalah kalau saya riset kembali bukan karena metode dan metode. Ya. Metode sudah ada dan sudah terstruktur rapi. Tetapi yang cukup terbesar adalah psikologi dan mindset. Ya. Nggak rela kehilangan, ya. Ya. Dan nggak rela namanya kena stop loss dan lain-lain. Oke ya. Bos, Ya. kalau dilihat di W1 GO itu ada shooting star. Weekly, oke, penutupan mingguan ini ya. Oke, ada pin bar, tapi kita lihat strukturnya nih. Shooting Nggak masuk startnya mother, itu dong? masuk Di mother. luar mother, bos. Nah, ini, Tapi di atas ya. nah, ini kita lihat bentuk, nah gini. Dan ini gini ya, Pak ya. Oke. Masih dalam kondisi sideways, walaupun dia bodinya Pak ya, bodinya dia itu masih di dalam rentang mother. Ya, bodinya dia ya. Walaupun shadow-nya atau tall-nya itu di luar mother. Yang terhitung adalah bodinya. Jika dia tembus ke bawah sini, ya, nah ini kan shooting star, ya. Masih di dalam mother strukturnya, dan kita tinggal menunggu apakah dia akan jebol ke bawah. Nah ini bisa gelombang 5 ini, atau dia bisa dorong lagi ke atas nih. Karena sideway ini Pak, mirroringnya di D1. Ya kan? Walaupun sudah membentuk shooting star, ya memang dia ada pin bar, dan D1 sudah ada regular bearish divergence, ya. Kita butuh konfirmasi, agak gepeng ya. Oh ini nih. Konfirmasi candlestick selanjutnya itu harus tutup di bawah ini dulu nih. Karena tutupnya dia itu ada di puncak nih.
Iya, di atas ya. Di atas. Ya. Jadi butuh konfirmasi satu candle dia jebol aja, Pak. Misalkan besok Senin atau Selasa dia jebol. Di D1 sudah jebol ini ya. Sudah jebol support yang kita buat di sini garis. Dan regular divergensi sudah valid. Nah, ingat berkelanjutannya nih minggu ini. Artinya masih di dalam mother. Turunnya pun juga masih di dalam mother. Karena di mothernya dia saat terjadi breakout resisten. Ya. Mothernya dia terjadi saat breakout resisten nih. Ini resisten dijebol oleh satu candlestick besar. Dan di sini ada beberapa hambatan. Potensi ada turun, ada mungkin sampai sini. Dengan kita tarik trendline pun juga ada hubungannya. Nah, ya pound sterling masih coba beranjak naik karena ini jadi lantai nih Pak. Resisten bukan support dan demand-nya banyak sekali, tetapi kembali lagi penurunan dia kalau tidak ada namanya trigger booster yang besar ya, entah dari Brexit atau apa, ya, paling dia hanya sebatas ini. Kecuali ada salah satu sentimental besar di Inggris sehingga mendorong sampai bawah. Karena dia ada hambatan kuat di sini. Siapa yang bisa dorong dia ke bawah dan apa yang bisa dia dorong dia ke bawah? Nah, dolar juga sama kondisinya. Nggak bagus-bagus amat. Brexit, Coach. Ya, Brexit. Tapi kalau dilihat Apakah dari Brexit? tutupnya candle yang terakhir minggu ini, dia tutupnya itu close-nya di atas Candlestick sebelumnya. pembukaan yang minggu lalu. Iya. Iya, betul. Sebenarnya Berarti sih sebetulnya naik dong. turun dia. Sebenarnya Hah? turun, Pak. Dia turun. Bukan naik ya? Karena bukan naik, karena gini. Karena dia masih dalam mother, agak sedikit berat, masih ada diawasi ya. Masih ada diawasi oleh mother. Pin bar yang bagus memang ada di puncak sebenarnya. Nah, kalau misalkan tutupnya di bawah, valid dia. Tapi dia tutupnya di atas dan di puncak. Buka dan tutup di atas. Nah, kayak seperti ini nih. Ya, Pak ya. Karena bodinya masih di dalam mother, nah ini agak sedikit ambil masuk ke dalam struktur mother bar, inside bar. Jika dia tutup di bawah, dia valid. Tutup di atas, kalau di puncak sini adanya, mungkin bagus, Pak. Tetapi kondisinya masih di dalam rentang mother, artinya harga masih berkonsolidasi. Kecuali misalkan dia di atas puncak ini, ya di atas mother, ada shooting star, dan di top, ya itu bobot besar untuk turun kuat. Ya, karena terjadinya breakout ke atas, adanya gap, naik tinggi, didorong oleh seller yang kuat. Karena seller tersebut adalah kolaborasi big boss yang big boss itu sudah siap-siap membuang seluruh pound sterling. Nah, tapi ceritanya di sini beda nih. Ceritanya di sini masih dalam keseimbangan harga beli sebagian, jual sebagian, ya. Dan pelaku pasar di sini nggak banyak big boys nih, Pak. Banyak fund manager. Karena mendatar dari hari kemarin tuh beberapa hari fund manager atau beberapa bank yang memang nggak terlalu besar berdominan masuk di sini, buy lepas lagi ya. Dan satu sisi ditutup oleh salah satu shooting star ya, yang di atas candlestick sebelumnya, tetapi masih di dalam candle mama. Nah ini bisa dalam candle mama. Artinya adalah bisa dia saja dia naik ke atas atau bisa saja dia dorong ke bawah ke level ini.
Karena sideway-nya dia. Nah, konfirmasi dia turun ke bawah. Nanti kan kita gambarkan nih yang weekly. Jika dia break support ini, apalagi udah ada tanda-tanda regular bearish divergence, dia break support ini dan close, nah, targetnya ke sini. Ya. Yang buat dorong ke bawah lebih dalam, ya Brexit nanti. Kita nggak tahu nanti rencana Brexit seperti apa. Yang kita ketahui apakah drama skenario Brexit ini memang ada, kan gitu. Ataukah memang sudah direncanakan, ataukah memang ini murni politik, ataukah memang ini murni natural dalam kondisi ekonomi. Ya, tinggal kita lihat lagi nanti. Biasanya kalau misalkan turun panjang, berarti ya sudah kita tinggal ikut terjadinya Brexit. Oke? Oke, Coach. Terima kasih semuanya. Besok kita akan bahas lagi nih metode dan teknikal lainnya. Dan sekali lagi, jangan hanya metode saja tanpa Anda memikirkan psikologi, mindset, dan money management plus risk management. Jangan hanya memikir keuntungannya saja, tetapi tidak memikirkan resiko yang akan Anda ambil. Itu aja dari saya. Terima kasih. Selamat malam minggu. Ya. Selamat akhir pekan. Semoga apa yang saya sampaikan ini dapat manfaat dan jadi berkat ya. Sehingga dapat suatu sumber informasi terbaru untuk Anda dalam dunia trading forex dan gold online. Oke. Salam trading santai dari saya Kuswanto. Selamat malam dan selamat istirahat. Terima kasih. Thank you. Terima kasih. Salam. Makasih Pak Paus. Oke, sama-sama.